Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabar kalian? Ya, mungkin dari kalian juga sekarang lagi sibuknya ya apa ya, lagi dihebohkan dengan berita tentang apa tuh? Hari ini tuh lagi apa? Ya, Omnibus Law itu ya. Jadi beberapa mahasiswa teman-teman kalian itu, teman-teman kita juga ya semuanya, itu sedang ada yang terluka dan lain-lain ya di luar sana. Jadi sebelum kita belajar, oke, kalian mungkin menitipkan sejenak atau sedikit doa ya untuk mereka yang sedang mungkin memperjuangkan hak-hak orang lain lah ya, seperti itu. Jadi apapun keputusan kalian mau ikut mau enggak itu adalah tanggung jawab kalian ya. Namun untuk saat ini dan dengan adanya COVID dan lain-lain ya, itu menjadi pertimbangan khusus buat kalian, oke? So, dimanapun kalian berada, tetap jaga keamanan dan kesehatan. Oke, sekian dari saya, enggak sebelumnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari hal yang simple ya, yang mungkin di kalian tuh pernah belajar waktu SMA dulu ya. Atau mungkin ada yang langsung naik dari TK ke kuliah, oh boleh mungkin ke skip gitu bagian pembahasan ininya. Oke, akan saya jelaskan kembali ya. Jadi punctuation dan capitalization ini adalah basic banget lah ya, sebuah dasar untuk kalian bisa memahami sebuah teks dan juga untuk kalian bisa menulis gitu ya. Oke, jadi apa sih artinya? Ya, cari tahu di kamus ya. Ada yang tahu nggak? Oke, intinya oke. Kita akan mempelajari tanda baca dan kapitalisasi. Nah ini sebetulnya kalau di kelas itu kita harusnya langsung ke latihan seperti ini, namun karena keadaannya yang tidak memungkinkan, ya, jadi kita mungkin akan skip yang bagian ini ya, mungkin akan dilatihankan minggu depan lah kalau ini nih. Kalau tidak ada halangan minggu depan akan ada latihan. Oke, jadi oh ya BTW kalian mungkin baru sadar ya, girlfriend, boyfriend itu akan bisa berakhir ya, karena ujungnya end ya, girlfriend. Jadi kalian jangan terlalu ngebet sama pacar kalian ya. Apa sih ngomong ke sini? Gak penting. Next. Capitalization. Kalau kalian buka kamus, kalian mungkin pernah lihat kamus kan? Nah, di dalam kamus itu ada tulisan seperti ini yang kayak di bawah itu ya. Nah, paling bawah itu adalah cara baca ya, cara membacanya seperti apa. Kan capitalize itu kan A-nya kayak hilang yang garisnya, garis tengahnya itu hilang. Capitalization. S-nya itu kayak shen gitu ya. Nah, itu dibacanya. Nah, kenapa sih mempelajari kapitalisasi itu penting? Karena pertama, kalau tanpa ini ya, kalian itu akan sering banyak salah nulis. Kalau di WhatsApp oke lah, understandable. Itu kan mungkin media apa ya, lisan yang dibuat ketulisan. Jadi kadang kalau apa ya, kalau di WhatsApp itu kan pasti nggak nggak semua teksnya itu harus sempurna, EYD-nya pasti banyak yang disingkat, ada yang strukturnya acak-acakan dan lain-lain. Yang paling penting di dalam WhatsApp itu, dalam teks di WhatsApp itu adalah bahwa si orang yang kita ajak ngobrolnya ngerti gitu. Beda kalau dengan ini ya, udah ada tukang bubur nih. Oke, beda dengan tulisan formal. Kalian membuat jurnal, kalian membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, dan lain-lain. Simpang gandengnya. Oke, jadi, nah, di ketiga tulisan ini, menurut kalian, mana yang merujuk kepada gambar di samping? Kalian mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Oke, supaya cepat, gambar di samping adalah rumah putih atau gedung putih yang ditinggali oleh, betul ya, Asep Londok. Bukan, tapi Donald Trump. Ya, yang kena COVID kemarin tuh ya. Nah, sekarang ketika kalian menemukan apa ya, istilah gedung putih itu ya, yang mana? Yang tulisan yang betul? Tulisan yang pertama, tulisan yang kedua, yang semuanya kapital, atau tulisan yang ketiga? Ya, yang betul adalah tulisan yang pertama.
Kalau yang kedua itu orang yang ngegas ya, ngegas untuk ngomong gitu. Kalian kalau di WhatsApp tuh kalau lagi marah tuh kayak nggak usah ngegas kali gitu ya. Kalau yang ketiga itu rumah putih. Rumah putihnya kayak rumah biasa aja, berarti kan bukan merujuk kepada gedung putih gitu. Jadi the White House mah ya rumah putih gitu ya. Kalau the White House itu gedung putih yang paling atas itu ya. Nah itu pentingnya guys ya. Terus, oke, jadi untuk apa aja sih kapitalisasi itu untuk nama orang, nama tempat gitu ya kayak Prancis, nama grup kayak orang Sunda, orang Batak, orang dan lain-lain. Bahasa juga yang menggunakan Indonesian gitu ya. Jangan menggunakan kayak gini. Kalian kalau nulis misalkan bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris itu apa? Can you speak in bahasa? Itu kan ibaratnya kalian menanyakan, apakah kamu bisa bicara bahasa? Gitu kan. Jadi harus jelas ya. Can you speak bahasa Indonesia? Ya, jadi harus jelas gitu bahasa Indonesia gitu ya. Or Indonesian language itu nggak apa-apa. Asal jangan bahasa aja gitu. Oke, nama bulan udah jelas ya, nama bulan, nama hari itu kalau di dalam bahasa Inggris ya, di dalam bahasa Inggris nih itu menggunakan kapital. Nama jalan, nama landmark kayak apa tuh jembatan Suramadu dan lain-lain lah. Nama agama udah jelas, nama inisial. Nah, kalau inisial atau singkatan dari sebuah organisasi ya, kayak ketua apa himpunan mahasiswa Indonesia gitu kan dan lain-lain itu menggunakan kapital ya. Jadi OSIS gitu kan, kalian UNICEF gitu kan. Terus ya ini juga jangan lupa ketika kalian menuliskan judul sebuah film, sebuah lagu, apapun itu asal itu sebuah judul, wajib kapital di awalnya. Juga dengan title atau jabatan ya, seorang kayak Mayor of Bandung, the Prime Minister of Uganda gitu dan lain-lain. Terus ada juga nama-nama saintifik ya, tapi enggak juga sih ya sebetulnya saintifik itu harus enggak semuanya menggunakan kalimat apa kapitalisasi ya. Hanya ya biasa aja lah gitu kayak bahasa tulisan pada umumnya yang awalnya kapital harusnya gitu ya. Terus apa lagi ya? Oke. Ini enggak usah. Enggak usah ya, kita bahas aja lah. Nah, yang pertama kira-kira yang harusnya dibetulkan apa? Yang what ya, W-nya gede. Jadi gini, ketika kalian menulis sebuah tulisan, huruf pertamanya itu harus kapital. Harus ingat ya. Dan ketika kalian menuliskan huruf I dalam bahasa Inggris itu ya, I saya, harus menggunakan kapital. Jadi tidak ada yang kayak istilahnya nomor dua. This is the first time I have met someone with that name. I-nya itu harus menggunakan kapital. Oke? Okay? Terus nama kampus tuh kan, yang nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4 tuh. Concordia University itu harusnya kapital ya. Yang di bawahnya ada Canadian itu kan juga harusnya kapital. English gitu kan, she speaks English, French, and Korean. Dan kan saya udah bilang bahwa bahasa itu menggunakan kapital. Bahasa Arab, Arabic gitu kan, A-nya gede. English, bahasa Inggris itu kan E-nya gede. F-nya juga French, gede juga. K dari Korean, juga K-nya besar. Next, baby brother was born on September. Dan Septembernya itu S-nya besar ya. Wednesday itu kan juga W-nya, W-nya besar juga harusnya kapital. Oke. Nah, sekarang udah tadi kan kapitalisasi. Nah, next one is punctuation. Dibacanya di mana tuh? Di bawah ada ya, punctuation. Oke, next. Ada apa nih di punctuation? Nah, tanda seru ya. Oke, dari kiri dulu lah. Kita bahas dari kiri. Apostrof. Apostrof itu adalah ini nih. Apostrof itu adalah tanda, ada nggak sih sini? Nah, ini ada. Apostrof itu adalah tanda kutip satu ya. Jadi yang kayak kepemilikan gitu. Kalau kita mah apa? Apa ya? Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu paling rata-rata sih ya. Kayak mungkin salam kayak assalamualaikum, A-nya tuh ain gitu jadi kayak nah ini kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris penggunaan hal seperti itu adalah untuk merujuk kepada kepemilikan ya. Misal gini, ada namanya Udin. Nah, Udin ya, kayak
rumah Udin itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu berarti Udin's house gitu ya. Harus ada kutip gitu, kutip tambah S gitu. Pak, kalau namanya seperti bagus itu kan ujungnya S tuh. Apakah ditambah S? Nah, ada dua pilihan sebetulnya ya. Bagus baru pakai tanda kutip atau bagus gitu ya, bagus book. Jadi buku bagus gitu. Itu buku bagusnya namanya nama orang ya, buku milik Mas Bagus gitu ya. Atau juga dalam ini untuk menyingkatkan we will kan jadi will, jadi kutip will gitu kan. Atau he will jadi heal gitu kan. I will jadi I'll gitu kan. Dan lain-lain. Terus ada juga tanda seru nih, tanda seru contohnya ibu aku hamil gitu kan. Nah, itu kan sebuah berita baik ya bagi ibu anak muda yang sudah menikah, betul? Nah, jadi seperti itu. Jadi yang tanda seru ini adalah untuk apa coba? Menekankan sebuah kejutan gitu ya, kayak kaget apapun itu. Nah, ada juga ini tanda kutip ya. Tadi kan petik ya. Tadi kan tanda petik. Tadi aku bilang petik ya. Pokoknya tanda petik tadi itu yang apostrof itu. Nah, ini adalah tanda kutip, kutipan ya. Nah, jadi untuknya apa? Untuk fungsinya untuk apa? Ya, kutipannya untuk mengutip sebuah omongan ya. Ketika kalian menulis, dia berkata kutip. Nah, kamu kok gendutan sih? Nah, seperti itu. Ada juga koma, ya. Koma mah udah tahu ya. Jadi nama koma itu rata-rata digunakan untuk jika ada misalkan banyak contoh nama orang. Saya kemarin bertemu Udin, terus Bambang, Sutikno, dan lain-lain. Nah, itu kan pakai koma ya untuk memberitahu bahwa kalau tanpa koma berarti Udin, Bambang, Sutikno, berarti kan nama orang, satu orang ya. Kalau menggunakan koma berarti itu banyak orang. Nah, terus ya intinya itu aja sih. Nah, ya apalagi ya. Ini banyak banget bisa kalian lihat di materi yang sudah saya share ya, yang di grup itu. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nama alamat tuh yang sering kita lupa, itu kan harus dipakai koma ya. I live in Cianjuang, Bandung Barat, 490 years. Jadi untuk selama 90 tahun gitu ya. Nah, oke. Terus ada juga ya tadi ya sama ya koma juga gitu ya. Menggunakan ya jadi sebetulnya kalian itu bisa membalikkan sebuah frase atau klausa klausa. Jadi nah seperti contohnya nomor 9, to marry my daughter you must have 10 Lamborghinis. Jadi untuk menikahi anakku kamu harus memiliki 10 mobil Lamborghini ya. Itu kan bisa dibalik juga nih. Kamu harus memiliki 10 Lamborghini jika kamu untuk menikahi anakku. Jadi you must have 10 Lamborghinis to marry my daughter. Nah, kalau gitu kan nggak pakai koma ya. Nah, kalau dibalik menggunakan koma seperti ini kalimatnya, to marry my daughter, koma, you must have 10 Lamborghinis. Apalagi ya, ini nggak penting. Kolon. Nah, titik 2 ini adalah, nah ini ada semacam untuk memberikan apa tuh? Apa ya, daftar gitu ya. Nih, hal yang mesti kalian bawa ketika camping adalah misalkan titik 2 apa gitu kan, kayu bakar, gitu kan, kayu manis gitu kan, gula gitu ya. Nggak penting semua ya. Oke lah, pokoknya hal-hal yang kayak daftar gitu, list gitu ya. Oke, di bawahnya ada question mark. Question mark itu adalah tanda tanya. Dan udah tahu kan? Nah, seperti itu. Udah tahu kan tanda tanya buat apa? Itu ya. Atau parenthesis itu adalah tanda kurung, dah itu udah tahu lah ya. Lucinta Kunang finally admitted after taking 5 minutes to think that she is a man. Misalkan ini contoh aja, ini mungkin orangnya fiktif ya. Lucinta Kunang itu mungkin ada di apa ya? Di mana ya? Di planet Mars mungkin lah ya. Nah itu, nah seperti ini nih. Fungsinya apa?
kadang-kadang yang namanya kurung itu untuk memperjelas gitu ya, memberikan informasi tambahan. Nah, seperti ini contohnya, kan bisa aja dihilangkan. After taking 5 minutes to think, itu bisa dihilangkan kan? Langsung misalkan contohnya Lucinta now finally admitted that she is a man. Itu bisa aja kayak gitu. Jadi bisa aja itu menggunakan hanya digunakan sebagai penambah informasi si tanda kurung ya. Terus nah ini bisa juga kayak tadi ya untuk kayak angka bagi tanda kurung itu kan ada juga kan format di Word yang menggunakan angka atau abjad yang menggunakan tanda kurung gitu ya. Semikolon. Nah, semikolon ini mungkin banyak yang kalian nggak tahu fungsinya ya. Jadi sebetulnya semikolon ini adalah bisa menggantikan kata sambung seperti dan ya. Itu dihilangkan maka jika itu dihilangkan maka diganti dengan semikolon, titik koma istilahnya itu ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu supaya gampang ya. Apalagi ya. Oke, ada juga ellipsis mark. Ellipsis mark yang kalian lihat di sebelah kanan, ellipsis mark ya kan. Nah, di bawahnya yang di garis kuning itu, nah itu adalah jadi gini, ketika kalian nanti menulis skripsi itu pasti akan banyak sekali sumber-sumber yang kalian tulis ya, yang kalian ambil dari buku, dari apa. Nah, kalau kalian bawa semuanya itu kan banyak. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang diambil kalimat awalnya atau kata pertama, dua kata pertama di dalam sebuah kalimat, tapi nggak dibawa semuanya, jadi cuma dua kata pertama sama dua kata terakhir. Tengah-tengahnya dihapus gitu ya. Contoh kayak gini nih. The letter states, I think I have to tell you the truth that I have no time to be with you. I must leave you and to be with another boyfriend. Jadi, kan ini panjang sebetulnya. Saya pikir, saya telah berpikir bahwa saya harus memberitahumu kebenaran, bahwasanya tidak apa ya, saya tuh nggak punya waktu untuk bersama kamu gitu ya. Aku harus meninggalkanmu dan bersama lelaki lain. Nah, jadi intinya mah sebetulnya informasinya itu bisa disingkat. Aku harus meninggalkanmu dan bersama cowok lain. Intinya itu, Kak. Jadi itu namanya elipsis penghilangan kata ya. Jadi nanti kalian juga alami lah ya ketika kalian menulis skripsi. Apalagi ya. Nah, ini ada format tanggal bebas mau yang ikut yang mana ya asal konsisten ya. Terus dah. Oke. Karena tidak ada praktis ya, jadi sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.